Candi Borobudur adalah sebuah peninggalan bangsa Shailendra yang memiliki kepercayaan Buddha. Ya. Semua hiruk-pikuk kehidupan manusia digambarkan di situ. Ini apa sebenarnya? Candi Borobudur merupakan peninggalan sejarah yang sampai saat ini masih banyak menyimpan misteri. Apa benar Borobudur merupakan kitab suci kehidupan? Kita simak fakta yang sebenarnya. Teman-teman sekalian, kembali kita bertemu. Semoga ini menjadi pertemuan yang baik bagi kita. Kali ini saya ingin bercerita tentang sesuatu yang saya temukan setelah saya berpetualang sekian puluh tahun. Ya. Tidak berhenti masuk keluar hutan, tidak berhenti masuk ke berbagai kultur budaya, sampai kemudian saya menemukan banyak hal. Antara lain adalah menemukan manuskrip-manuskrip yang sangat tua, menemukan objek-objek wisata yang sangat tua. Jangan ternyata sesungguhnya adalah itu objek sejarah yang sangat penting. Salah satu yang membuat saya terpesona adalah tentu saja Candi Borobudur. Walaupun sekarang ini mungkin sebagian teman-teman akan kesulitan untuk melihat Borobudur secara lengkap karena biayanya mahal. Tapi nggak apa-apa. Ya kalau punya duit masuk aja. Karena saya punya pengalaman yang sangat penting bagi saya mengenai Borobudur. Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi yang jelas saya merasa mendapatkan tafsir sendiri tentang Borobudur yang membuat saya lebih cinta terhadap agama saya, lebih cinta terhadap religi setiap orang, dan lebih bisa menghargai orang-orang yang berbeda. Ada apa dengan Borobudur sehingga saya memiliki tafsir yang menurut saya berbeda? Begini, Candi Borobudur di dalam catatan sejarah adalah sebuah peninggalan besar wangsa Shailendra yang memiliki kepercayaan Buddha. Ya. Ketika saya pertama kali naik Candi Borobudur, saya cuma bertanya-tanya bagaimana orang bisa membangun atau mendirikan bangunan sehebat itu pada abad-abad yang oleh kalangan kita disebut abad yang belum modern gitu. Sementara sebenarnya kalau kita mau jujur, orang modern tidak akan sanggup membuat bangunan seperti itu sekarang ini. Tapi mereka sanggup membuat bangunan sehebat itu. Jangan-jangan sesungguhnya mereka lebih modern daripada kita. Tapi bukan itu yang ingin saya kupas, adalah tentang apa yang ada di Candi Borobudur. Saya terkejut ketika melihat Candi Borobudur di dalam struktur bangunannya memiliki 3 tingkatan. Dijelaskan bahwa tingkatan yang pertama adalah tingkatan Kamadhatu, kemudian tingkat kedua disebut Rupadhatu, dan tingkat ketiga disebut Arupadhatu. Kalau teman-teman semua pernah mengamati Candi Borobudur, di lantai dasar kita akan ketemu bertemu banyak sekali bidang-bidang yang dipahat demikian indah, dan pahatan itu penuh dengan relief-relief yang menceritakan tentang kehidupan manusia. Ya. Bahkan di situ digambarkan dari mulai monyet-monyet yang sedang makan pisang sampai hubungan senggama manusia. Semua hiruk-pikuk kehidupan manusia digambarkan di situ.
Begitu kita naik ke lantai kedua, ternyata berbeda. Di lantai kedua, reliefnya lebih sepi. Di situ hanya digambarkan ada sekelompok orang berhadapan dengan itu seperti sosok gurunya, lalu mereka menghadapi kitab-kitab seperti itu. Begitu masuk ke lantai ketiga, bahkan relief itu sudah tidak ada lagi. Di lantai ketiga hanya ada stupa-stupa berisi patung Buddha yang sedang bersila. Bahkan di puncaknya itu pun sudah tidak ada lagi. Yang ada tinggal stupa, lalu kemudian puncak stupanya yang meruncing ke atas. Ini apa sebenarnya? Kemudian setelah saya coba selami di dalam dunia spiritual saya, di dalam alam religi saya menemukan bahwa ternyata Candi Borobudur adalah rumus besar bagi siapa saja manusia yang ingin menemukan jati dirinya dan ingin menemukan Tuhannya, dan siapa saja manusia yang ingin mendapatkan kesejatian, maka dia bisa menggunakan rumus itu untuk hidup. Ternyata menurut tafsir saya, Kamadhatu itu sesungguhnya kalau dalam ilmu Islam itu adalah alam syariat. Hiruk pikuk kita di dunia ini semua digambarkan di situ. Dari mulai yang baik, yang jahat, semua digambarkan. Begitulah dunia, begitulah alam syariat. Orang kalau lapar harus makan, kalau mau makan harus bekerja. Orang kalau mau menumpahkan syahwat harus berhubungan intim dengan pasangannya. Demikianlah hiruk pikuk dunia. Bahkan orang-orang saling berkelahi. Itulah alam syariat. Tapi kalau orang sudah ingin menemukan jati diri yang sesungguhnya, dia harus melangkah, meninggalkan hiruk pikuk dunia. Di dalam ilmu Islam, maka dia harus melangkah menuju apa? Menuju tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah alam thariqah. Dia harus mulai mencari nilai-nilai kebenaran sejati. Dia harus mulai mencari jalan-jalan. Jalan itulah thariqah. Banyak sekali thariqah dalam dunia Islam, di mana orang bisa mencari kebenaran sejati lewat jalan itu. Tapi semuanya harus ada guru. Digambarkan di Borobudur pada tingkat kedua, di mana orang-orang berkerumun membaca kitab-kitab dengan didampingi oleh gurunya. Jadi tahap pertama sesungguhnya adalah konsep syariat. Tahap kedua adalah konsep thariqah. Lalu tahap ketiga. Tahap ketiga tidak ada lagi relief. Karena apa? Orang yang sudah masuk ke alam thariqah, dia akan menemukan cara bagaimana menemukan kesejatian dirinya dan menemukan siapa Tuhannya. Orang duduk bersila, tapi Masya Allah rohnya kaya dengan pengalaman spiritual. Disitulah digambarkan di puncak di tingkat ketiga Candi Borobudur, di mana hanya ada stupa-stupa yang membungkus patung Buddha yang duduk bersila dengan tenang, dengan senyum. Begitulah orang yang sudah memasuki makom hakikat, sudah tahu siapa dirinya dan sudah tahu siapa Tuhannya. Tidak ada lagi sedih, tidak ada lagi duka. Yang ada adalah kebahagiaan yang sejati. Nah, kalau kebahagiaan sejati dengan mengetahui siapa diri dan Tuhannya sudah didapat, maka orang akan menemukan kebahagiaan yang sejati, menemukan kebenaran sejati, menemukan dirinya yang sejati itu siapa. Disitulah digambarkan dalam stupa terakhir, di mana puncaknya meruncing ke atas, melambangkan bahwa manusia sudah menyatu dengan Tuhannya. Saya simpulkan dalam tafsir saya, Candi Borobudur sesungguhnya adalah kitab besar yang di situ dibuat rumus bagaimana caranya orang menemukan kehidupan yang sejati. Jadi Borobudur bagi saya adalah rumus besar dalam mencapai alam makrifat. Demikian, terima kasih. Semoga menjadi hikmah
dan semoga bermanfaat bagi kita semua.